Baiklah, mari kita awali kajian malam minggu jihad, kajian malam ahad, jihad jibrol. Kita sambil ngaji, sambil ngobrol, kita tanya jawab tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada malam hari ini akan membahas yaitu materi tentang wudhu. Karena wudhu ini adalah hal utama yang harus kita perhatikan. Hal yang pertama yang harus kita jalani, karena segala sesuatunya kita tidak akan mencapai bila mana hal yang pertama ini yaitu mensucikan diri atau berwudu itu kita tidak sah. Ya. Maka dari itu mari kita bahas, untuk awalan ini kita bahas yaitu materi tentang wudu. Mari kita tanya jawab apa yang kita belum kita pahami, apa yang belum kita mengerti, apa yang kita belum tahu. Ya. Mari kita ungkapkan di sini. Kita bahas bersama-sama, kita belajar bersama-sama agar apa yang mungkin kita tahu, kita kasih tahu, yang belum tahu kita mempertanyakannya. Ya. Baiklah, mari kita tanya jawab ini, kita mulai. Siapa dulu nih yang akan menanya dan siapa yang akan menjawab? Ya, karena ini judulnya tanya jawab, gitu kan. Jadi yang kira-kiranya tahu, ya kalau bisa tolong jawabannya. Dan kalau memang ada yang kita di hati kita belum tahu, ungkapkan agar kita bisa tahu. Karena di sini di Masjid Al-Hawali Jati ini, ya, santri modern ini kita terbuka lebar, ya, selebar daunnya lebar. Gendut kelor. Ya kan? Ya. Mungkin Pak Ustadz mulai untuk pertanyaan, nanti untuk awalan agar lebih maksimal, lebih Abdul, silakan kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan terkait dalam hal wudhu, berarti kan ini saya ingin tahu apakah wudhu itu termasuk, tadi kan katakan awalnya konsepnya kan awalan. Ya. Apakah ini suatu kodrat apa gimana? Karena di awalan itu sebagai wudhu awalnya. Apa memang diharuskan? Kalau di kata lain, apakah ini diwajibkan sekali? Apa hanya sunat atau bagaimana? Ya, kalau kita mengacu kepada tentang masalah ini kan, permasalahannya kita akan menjalankan segala sesuatunya harus mensucikan, harus membersihkan. Ya. Nah, karena kita akan menjalankan sholat bila mana wudhu kita tidak sah, ya, artinya sholat kita juga tidak akan sah. Maka dari itu kita wudhukan dulu agar wudhu kita betul, wudhu kita benar. Nah, itu gimana caranya? Agar semua yang ada di sini itu betul-betul menjalankan ibadah itu dengan benar. Ya. Agar bisa di sini itu menjalankan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan betul-betul diterima, ya, sesuai tentunya dengan hukum yang ada. Begitu, bro. Kita bukan mengacu kepada kodrat, ya, bukan mengacu kepada apa namanya tadi,
diharuskan. Iya, jadi kan secara syariat mungkin kita menjalankan wudhu ya, kita pertama ya kumur-kumur, membersihkan mulut, kan begitu ya. Contoh salah satu kita menjalankan wudhu, berkumur-kumur menjalankan pembersihan mulut agar mulut kita bersih. Maknanya itu agar mulut kita bersih. Nah, secara batin atau secara makrifat gitu kan gitu ya. Nah, itu seperti apa ya kan gitu. Secara syariatnya berkumur-kumur membersihkan mulut. Secara batin atau secara bahasa kerennya itu makrifat ya kan. Nah, itu seperti apa di sini kita bahas. Jadi kalau kita mengacu kepada secara syariat kita berkumur-kumur membersihkan mulut, ya kan? Artinya kalau secara batin, ya, secara batin kita setelah membersihkan dengan air, gitu kan? Nah, secara batinnya bagaimana, gitu kan? Secara batinnya dengan kita sudah membersihkan dengan air, nah, itu kita mulut itu harus kita jaga, ya kan? Contohnya seperti apa? Dengan kita berbicara, ya kan, misalnya dengan sopan santun, ya sesuai, ya dengan yang baik-baik, gitu kan. Jangan sampai kita berbicara hal-hal yang kotor, jangan sampai kita berbicara hal-hal yang buruk. Ya. Itu secara tidak langsung itu akan membatalkan ilmu kita, ya. Awalnya itu tadi kita membersihkan. Maksudnya seperti itu. Masih belum puas Pak? Jadi intinya termasuk adab bicara, adab lah. Iya, pada hakikatnya itu kita disuruh berwudu, disuruh membersihkan mulut. Itu pada hakikatnya secara batinnya itu kita agar mulut kita itu kita harus kita jaga, harus kita rohimkan, gitu. Harus kita menjaganya. Karena kalau kita bukan yang menjaganya kita, ya kan, siapa lagi yang akan menjaga mulut kita, gitu. Masih belum Kak? Gimana? Ya, itu mau jelas. Pasti itu contohnya. Jadi kalau kita agar sholat kita diterima, artinya biar kita sholat kita diterima, itu kita wudhu kita harus pas, ya, wudhu kita harus sesuai. Tadi contoh salah satunya berkumur-kumur, ya kan. Nah, setelah itu dari waktu ke waktu, misalnya contoh dari kita isya sampai ke subuh, nah ini mulut kita ini ngapain aja, gitu kan? Mulut ini kita ngapain aja, ya kan? Ya kan? Mulut kita ini akan membatalkan sholat kita atau tidak? Karena ada dalil yang mengatakan, gitu kan? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, kan begitu, ya, itu secara ya. Tapi kalau secara kita ganti bagian kamera kita di situ, jadi kita jangan sampai kita sudah merasa dirinya bersolat, ya kan? Tapi perbuatan kita, omongan kita, gitu kan, itu masih keji dan mungkar. Jadi kalau omongan kita itu masih keji dan mungkar, buruk, itu jangan sampai kita merasa diri kita itu bersolat. Artinya itu belum bersolat, karena omongan kita masih keji dan mungkar. Contoh salah satunya. Nah, tentunya
hal-hal yang Ini gimana? lain atau upah dan segala macam itu ya tidak bisa jauh dengan namanya misalnya contoh tangan, ya kan? Tangan kita ini apa sih gitu kan? Kaki ini kita dari waktu ke waktu gitu kan? Dari waktu ke waktu itu kita diperjalankan kemana aja ini kaki. Waktu kita berwudu kita bersihkan, kan begitu. Tapi secara batin ini kaki dari waktu ke waktu ini kemana aja? Apa kita dilangkahkan ke masjid taklim? Apa kita dilangkahkan ke masjid? Apakah kita justru malah dilangkahkan ke kafe, ke diskotik? Kan begitu, ya enggak? Artinya kalau kaki kita langkahkan ke diskotik, artinya itu untuk kita bantu. Tapi kalau kaki kita dilangkahkan ke masjid, itu artinya secara batin kita sudah membutuhkan kaki kita. Secara batin atau bahasa kerennya itu secara maktifat. Ini masih kategorikan Masuk kepada ada kita urusan ada lagi apa bebasuh sangat supaya outdoor misalnya saya ingin bertanya kalau tayamum kita dalam kendaraan di dalam kendaraan di pesawat di kereta api lah ibaratnya tayamum silakan mau menjawab Pak Ustadz apa keajengan silakan aja. Jadi masalah kita mau intinya kan mau menjalankan sholat kan biasanya kalau wudhu ini kan kita mau wudhu ini menjalankan sholat kan gitu ya enggak karena Islam itu sebenarnya enggak sulit ya. Islam jangan dipersulit ya. Jangan di apa namanya istilahnya umat gitu. Islam itu enjoy, Islam itu sahaja ya. Islam itu bahagia ya. Iya enggak? Jadi jangan dibikin repot walaupun kita ada di pesawat, ada di bis, ada dalam perjalanan itu di situ ya kan Islam itu bahwasanya itu mempermudah gitu kan. Mempermudah untuk bisa menjalankan ibadah. Kalau memang kita dalam pesawat di pesawat itu nggak ada air gitu kan atau di dalam bis itu nggak ada air ini kita nggak ada air itu kayak nggak ada masalah gitu ya nggak ada masalah tapi zaman sekarang itu beda contoh air gelas aqua gelas aja itu bisa ya kan itu bisa ya kan ya enggak ya kan itu istilahnya enggak jangan dipersulit tentang pihak masalah yang tersebut. Jadi mau tayamum mau wudhu pakai aqua ya kan gitu oh nggak bisa tayamum nggak bisa wudhu pakai aqua dikosor bisa kan begitu iya enggak nah kan gitu enggak ya. Makanya kita nggak bisa menyangkal oh kita nggak bisa beribadah karena kita belum wudhu oh kita nggak bisa ibadah karena baju kita kotor oh kita nggak bisa ibadah karena kita belum mandi nggak bisa buat alasan seperti itu ya.
sholat ya, sholat walaupun kita baju kotor itu belum tentu najis ya, belum tentu najis ya. Pernah nggak dengar riwayat sholat di lumpur ya, ya enggak, sholat di lumpur sah-sah kan banyak kan alasan ya enggak, alasan aduh saya nggak bisa sholat, kenapa? Karena baju saya kotor ya kan, masa mau menghadap kotor ya kan, ya enggak. Nah itu masalah kotor atau bersihnya itu baju ya kan, ya itu hanya harus bikin keutamaan sholat memang betul kita jaga kebersihan, itu mengacu kepada keutamaan ya kan? Tapi bukan berarti kita langsung memvonis bahwa baju kita kotor tidak boleh sholat. Ya enggak? Kalau ya, gitu. Jadi jangan banyak alasan. Istilahnya kita kalau tidak boleh, ya enggak? Bukan kotor. Kita kena poli, walaupun kita kerja kena poli, kita kena kuku, kita kerja kena lumpur, tapi itu najis, ya enggak? Walaupun memang banyak kena najis, sekarang banyak air, sudah dibasuh, hilang najisnya kok, ya enggak? Alasan apa lagi? Yang bertanya itu kalau sibuk kamera. Jangan bersulit ya. Ibadah tetap kita beribadah, ya enggak? Ya. wajib apa sunnah apa sebelumnya terakhir dua sunnah atau wajib Wudu itu wajib. Kalau itu apa ya? tayammum Itu kan mengacu kepada ya, itu loh. Kita mengacu kepada, kalau kita bicara masalah tentang hukumnya, kita sholat memang wajib kita berwudu, tapi karena tidak ada air gitu kan, nah, solusi gitu loh. Solusinya, nah itu mengacu kepada hukum apa tadi menurut Ustaz? kalau di menurut fikih dalam hadis mengatakan dari Muhammad ada dua kata hukum syar'i dan hukum syawab. Kalau hukum syawab karena tergantung keadaan. Kalau hukum syar'i mungkin tidak usah kita sulit. Ya sekiranya baik, ya Maslahatan mengacu kepada masyarakat. salah itu masalah. Artinya sah-sah aja. Kan gitu ya. Ya kalau gitu tadi hukumnya itu juga ada. Di hadis itu mengatakan tayammum maupun air wajib karena itu awalat itu orang kebersihan. Syarat kebersihan. Tapi apalagi mau nanya, Ustaz, apakah yang berisiko itu serahkan kepada pertanyaan saya ada dulu ditanya Pak Ustaz, orang bertanya gimana sholatnya dimakamkan Saya tambahin ya kan sholatnya saya wudhunya kan satu nih ibarat satu ya, jangan kan ibarat satu kita wudhu kalau ada ganti cat sedikit pun ya sah. Ini pertanyaannya sah nggak wudhunya? Pertanyaan ya, kalau sholat kayak gitu kan sini baru wudhu ya, sah apa nggak wudhunya? Itu yang pertanyaan. tadi dikatakan dari awal dari hadis ini sebab tidak bersyarat berarti datang semuanya kemaslahatan sah walaupun baru sah dikategorikan di garis bawah dari kitab Ismul Aslor orang yang bertato maupun yang tidak bertato sama saja
Karena yang penting tidak bertato asal jangan menambah-nambah. Rusak. Yang udah ada udah berarti hukum syara, hukum kemaslahatan. Enggak masalah, rusak. Asal jangan tambah-tambah. Kalau udah ada keadaan, udah. Ini kan seluruh tubuh. Iya, Nggak sah. ada tambahan, nggak ada. Sah sholat Hukumnya juga apa? sah, hukumnya wajib. Yakin. Yakin. Nah, saya cari. Jadi kalau masalah tadi tentang wudu, masalah tato ini tambahinnya Pak Ustadz ya, kita tambahin. Kan tadi saya bilang kita menjalankan ibadah itu jangan dibikin luar, jangan dibikin repot, kan begitu ya. Nah kita mau menjalankan sholat itu tadi yang ditanyakan kalau ada tatonya itu sholatnya kita sah apa enggak. Nah, Sah. kita Sholatnya, wudunya, sholat nama, Wudunya sah. wudunya, wudunya sah apa enggak. Misalnya seperti ini, kita kadang pakai apa namanya, semir rambut hitam, wudu nggak boleh tuh nggak sah, ya kan? Nah seperti Itu yang tidak memperbolehkan itu bukan mengacu kepada hukum, itu aturannya kepada fikih ya. Kalau fikih itu mengacu kepada kemaslahatan, kepada kebaikan, perlu dipilah Usaha. gitu loh. Jadi hanya kemaslahatan gitu kan, gitu loh, untuk kebaikan gitu loh. Tadi kita mengacu kepada mau rambut disemir, mau kena cat, mau tatoan gitu kan. Nah itu di hukumnya tuh nggak ada gitu loh. Gitu loh. Iya, itu di fikih gitu loh. Ya kan? Oh kita mau wudu, wah secara fikih itu masih kotor gitu kan, secara kan begitu. Tapi secara hukum gitu kan ya sah-sah aja gitu loh. Enggak. Antara dua tadi sebab dengan kemaslahatan. Sebab karena ada sebab ini nggak bisa dihilangkan. Ya kan, daripada dihilangkan malah cacat, ya kan? Daripada ini sah sholat dengan keadaan. Tapi jangan setelah tato bikin tato lagi baru lagi, jangan. Yang udah ada aja jadi sah sholatnya. Sah Aja. itu maksudnya. Di Quran juga Allah mengatakan setiap orang yang merusak, ya tidak suka dengan orang yang merusak. Yang merusak itu maksudnya yang udah ada ditambah lagi. Dengan pertobatan itu Allah menerima. Awalnya merusak, diterima pertobatannya. Setelah itu melaksanakan lagi merusak, itulah yang sampai ditambahkan lagi. Kalau untuk ini ini, yang menambah lagi tato gitu ya. nah, kan ada dua sebab tadi syarat dengan sebab itu usul fikih Imam Bukhari Tirmidzi yang meriwayatkan hadisnya dari Aisyah bin Aisyah langsung apa Tadi pertanyaannya Pak Ustadz apa tadi? saya wudu itu apa Kodrat apa? kemudian apa alamiah Ada handphone ya? Buat bukti. Ini Pak Haji. Pak Haji, Jawab pertanyaannya Pak Ustadz. Haji Iwan nih. Bahwa namanya wudu itu Ini Pak Ustadz Yadi. Ini ajengan Rukmana. Ini Mas Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ujang. Apabila kita tidak melakukan sesuatu, harus diingat ya. Awalnya harus dengan niat, Nah, supaya kita tata caranya nih supaya sah gitu loh, tata tertibnya, tata caranya supaya sah itu dengan niat dulu. Nah pada saat kita melakukan wudu nih, ini dalilnya apa nih? Pak Ustadz mau melaksanakan wudu, sholat kan wudu dulu, dalilnya apa
Pak Ustadz ini melakukan ini tuh ada dalilnya tuh, ada perintah gitu maksudnya. Perintahnya bukan dari mana, tapi dari Al-Quran. Al-Quran yang memerintahkan ke diri. Kita ambil di Al-Maidah ayat 6. Itu mengenai bab wudu. Kategorinya wudu karena ada dalilnya, berarti itu wajib karena perintah. Mana ada dalil? Berarti udah ter ini ya, tadi antara program dengan apa? Alami. Nah, jawabannya bahwa wudu itu ada dari surat Al-Maidah ayat 6. Silakan dibuka, dicatat bab wudu dalilnya Al-Maidah ayat 6. Oh. Kita baca ini ya. Bab wudu Al-Maidah ayat 6. Artian, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berarti apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Nah ini, jadi pada saat kita mau wudu, ingatnya ke ini gitu maksud saya. Ini perintah. Jangan lihat ke saya, sama sebagai syariatnya, hakikatnya Al-Quran gitu, yang perintah gitu loh. Jangan ingat ke sayanya gitu, tapi hakikatnya Al-Quran yang perintah. Dan tanganmu sampai dengan siku. Ini dalilnya. Sampai sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah kita ini kan baru arti. Kita perdalam lagi. Tadi makna kiro dengan makrifat, dua-duanya kita dapat secara pemahaman. Alhamdulillah bertambahlah dirimu. Secara nakiro ya, kita satu-satu bahas. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menjaga sholat, maka basuhlah mukamu. Oke, secara logika kita nakiro nih. Nakiro itu langsung jelas nih ya. Apa yang menjadi pemikiran semuanya di sini mengenai wajah? Supaya kita berpikir nih. Kita kaji, kita bahas bareng-bareng. Bentar, sok. Pak Ustaz. Ini Al-Qurannya wujuhakum, wajahmu, Muka. Apa yang ini kan kalimat Al-Qurannya mengatakan kalimatnya seperti itu. Secara ijma kiasnya Pak Ustaz mengenai muka apa nih? Ya, kalau saya Silakan, Pak Ustadz. Karena untuk membasuh wajah itu Islam memancarkan melihat cahaya ilahi. Kalau saya Cahaya pemandangan ilahi. Kalau Kang Ujang menurut pemikiran nggak apa-apa. Kalau benarnya apabila Oh, Kang Ujang. muka nih banyak Lu batuk. maknanya, ya banyak 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 muka nih ya kalau yang muka. tentang muka itu banyak. Nah, Banyak oke. sekali. Contoh satu aja nggak apa-apa. Kalau satu kita kan muka ini mata, jangan melihat yang Nah, mantap. hidung, banyak lah. Ya. Terus siapa Kang apa? Alpian. Nggak apa-apa. Pak Apa yang dipikir, Bang Rian. kita berpikir. Bukan Bang Alpian, Pak Haji, Bang Rian. Bang Rian, silakan. Iya. Apa yang Ini paling ganteng nih. Bang Alpian mengenai muka supaya kita bareng-bareng berpikir. Ayo Bang Rian. Ini kan supaya melihat cahaya ilahi. Yang ini Kang Ujang melihat bahwa di muka itu ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Nah, kalau Bang Alpian. Iya, Bang Alpian, ayo apa? Cahaya lah gitu. Oh, sama dengan Pak Ustadz. Ujang. Ini Pak Ujang. Kalau saya mah kalau ini untuk biar jernih lah pikiran. Biar jernih pikiran. itu bagus. Jadi, Nah, itu kan nakiro. Kalau saya dong ditanya dong. Ini bukan nih nakiro. Nah, sekarang apa tuh? Wah, saya gitu ya. Nah, kalau saya dibasuh mukanya, ya kan, biar ada mukanya, gitu. Ya kalau nggak dibasuh, ntar nggak ada mukanya, sholatnya repot. Ya, iya nggak? Gitu. Udah, Ayo, ya udah ya. ya, Oke. coba penjelasannya Pak Haji. Oke lah. Apabila kita melihat ke nakiro, wajah, ini wajah ya. Tentunya wajah itu kan di dalam diri kita kan ada mata, ada hidung, Hidung. ada telinga, ada mulut. Itu secara nakiro. Ya banyak lah. Nah,
Fungsi wudhu itu untuk apa? Membersihkan, Membersih, kotoran. membersihkan, Supaya mensucikan. kita bersih. Nah, sini nih kalimatnya supaya kita bersih nih, Jang. Jadi di mata kita secara nakiro bersih nih, Jang. Secara nakiro, secara marifatnya gimana nih, Jang? Kita dikaruniai mata, dikaruniai hidung, dikaruniai mulut, telinga, dan kepala. Ada rambut. Semuanya ini kepala nih, lubangnya. Secara nyata ada di muka nih, secara nyata. Nah, secara makrifatnya, supaya kita paham nih, pada saat kita melaksanakan wudhu, ingat dalilnya ini. Oh, kita ini ada mata, Iya. oh kita ada hidung, ada mulut, ada telinga. Jadi kita bicara sesuai dalil gitu ya Pak Haji ya. Jadi Jangan- pada saat kita mau melaksanakan wudhu ini, kita nih perintahnya ada nih, Al-Maidah ayat 6 gitu loh. Nah, maksudnya. Al-Maidah ayat 6 di dalilnya tuh ingat. Gitu ya. Nih, awalan kita kumur-kumur secara nakiro dari mulut untuk membersihkan kotoran. Pemaknaan dari makrifatnya mulut nih. Itu loh yang kita, makanya kita bahas tanya satu persatu. Di muka aja nih, baru muka nih. Ya kan belum siku, belum kepala, belum kaki. Ini baru muka. Menurut Pak Ustadz, berkumur-kumur menggunakan air secara nakiro, membuang Kotoran, kita bersih. membersihkan mulut. Secara marifatnya mulut. Tolong. Jadi nggak langsung tadi langsung bercahaya. Nah, satu-satu. Cahaya otomatis. Nanti itu mah nanti itu nanti. Nanti itu mah Cahaya mulu. nanti. Nah, Otomatis dengan tercipta. nah, maksudnya apa? Supaya kita berpikir nih. Kita dikaruniai mulut nih. Ya, Secara nakirohnya, nah secara marifatnya apa? Mulut nih gitu. secara marifatnya Pak Ustadz. Oh, dipikir Pak Ustadz. Ya untuk berbicara hal-hal yang baik, terutama tentang mendengar zikir, itulah kalau mulut. Terus apalagi? Itu aja kalau mulut. Apalagi Marifatnya kan, marifat apa nakiro nih? Ya, Marifat tuh, yang nakirohnya ya supaya bersih. Kalau nakirohnya tuh istilahnya hukum 3 adab. Kalau menurut saya nakirohnya. Kalau marifatnya ya supaya ucapan kita yang pertama yang baik, terutama terhadap untuk mengingat sesuatu dengan zikir. Itulah kalau marifatnya. oke, siap nih dari mulut ya. Simpelnya contohnya apabila kita berbicara itu benar, bisa dipercaya orang, nggak bohong. Jadi si mulut ini dibersihkan, diperlambat secara marifatnya, kita jadi dipercaya orang. Dan mulut ini. Jadi Jadi- pada saat kita berkumur setelah niat, nah itu ingatnya ke situ. Ini satu-satu nih. Nah, nanti kena nih Pak Ustadz. Oke, setelah mulut apa? Hidung. hidung. Nah, menurut Kang Aujang, hidung pemaknaannya apa? Ini hidung ini Kang Aujang. Ayo Ujang. Oh, ini. Nih, ini namanya Ujang nih. Kita mempunyai hidung nih, karunia hidung nih apa nih maksudnya nih? Dari Tasikmalaya. Yang bagus-bagus. Nah, bagus. Terus, terus apa lagi? Jangan mencium kerusukan. Bagus. Bagus. Salah satunya. Kang Rian, Rian. hidung. Kang Rian kan mempunyai hidung. Ayo, Kang Nah, Rian. maksudnya hidung ini nih, Kang Rian nih. Ini untuk apa nih? Untuk apa? Nah, hidung nih. Jadi artinya apa? Allah menciptakan manusia itu nggak sia-sia, ternyata ada makna gitu loh maksudnya. Selama ini kan kita nggak kepikir. Jadi ternyata ada maknanya, ada perlambangannya. Nyium pemajikan kah? Apakah Pernapasan. pemajikan tuh istri? Ya, guys. Ayo Mas Rian, udah coba aja Mas. Bernapas, bagus. Yang ini berciuman. Berciuman. Aujang. Oh, saya sih Ajengan nih. poin aja.
melakukan hal baik, mencium apa? Ya. Hal baik jangan Hal baik. Tadi Pak Ustadz tadi apa jawabannya lu? Tadi Pak Ustadz belum jawab. Hidung itu apa? Hidung untuk napas. 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 yang baik melakukan hal yang Yang ini melakukan yang baik. Hidung untuk mencium. Pernapasan, napas berarti ini ada dua nih pertanyaannya. Sama. Kang Rian dengan Pak Ustadz sama napas. Ujang dengan Kang Ujang sama. Penciuman. Penciuman. Nah, awalnya kita hidup di karunia itu kan untuk mencium. Untuk mencium. Wah, dari mencium aja kalau nangka, wangi nih. Kalau nggak dari penciuman dari mana? Tahu wanginya nih, punya otak kita nih. Ya kan? Jadi hidung ini paham nih. Wah, nangka nih. Ya kan gitu. Manis nih. Gitu, Mas, kan. ini diperlambat kesadaran kita sadar itu nangka gitu loh. Artinya perlambanan atau pemaknaannya secara dalamannya bahwa kita dikarunia hidung itu untuk kesadaran diri. Adanya di hidung. Oh itu tuh nangka tuh. Karena langsung otak langsung nggak nyampe berpikir kesadaran diri. Tadi apa tadi mulut sudah ya, sekarang hidung. Hidung. Ya kan? Terus mata. Sekarang mata. Bahas satu persatu nih guys. Penerangannya Kak Ustadz apa mata? Secara nakiro kita kan ada mata. Ada Nah, mata. secara makrifatnya. Secara makrifatnya atau secara batinnya. Dari mata keyakinan. Ya, mata itu untuk menyalakan keyakinan terhadap kolbu mata. Kayak Keyakinan terhadap kolbu. keyakinan terhadap kolbu. Aku jangan. Ajengan. untuk melakukan hal baik kita pergunakan mata ini dengan baik, jangan yang tidak baik. Oh. Itu ya. Kalian. Kalau itu mah kan mata itu untuk melihat hal-hal kebaikan lah, maksudnya jangan Ya, untuk melihat hal-hal yang baik. Aujang. saya sama lah sama. Kalau mata bagi saya sama sih, intinya sama. Ya, intinya sama untuk melihat hal-hal yang baik. Contohnya mungkin seperti yang lihat Quran, kan gitu ya. Untuk bisa ngaji, untuk membaca, kan begitu. Kita bahas nih, kita gabung nih pembahasan tadi. Menurut Pak Ustadz, mata ini melihat apa nih? Kalau misalkan gini, pakai mata nggak? Oke. Berarti melihat nggak? Yakin. Nah. Pasti enak. Berarti mata itu sebentar, mata itu fungsinya apa? Lihat. Lihat. Garis bawah dulu, melihat dulu. Garis bawah dulu dong. Kita logika juga nih, ilmiah dong. Ya. Logika kan. Jadi mata itu awalnya garis bawah ini melihat. Untuk melihat. Maksudnya melihat apa nih? Hal-hal kebaikan. Kalau lebih didalami lagi bahwa penciptaan ini alam dunia, alam langit serta seisi-isinya semua itu kita ketak juga. Kalau mau itu kebersihan, subhanallah. Jadi kita ini pada melihat semua itu takjub gitu, itu melihatnya dengan mata kan. Saking takjub. Kalau misalnya di gunung kita ngeliat, masya Allah, kita kan takjub. Itu kan melihat pandangan. Jadi untuk kebersihan juga. Jadi maksudnya dibersihkan dulu tuh itu. Ya, kalau secara kita logika loh, kita bisa menerangkan secara logika, orang juga bisa mengimbangi pemikiran gitu loh. Enak diajak ngobrolnya pun enak ini, ngobrolnya tuh. Kan tadi mau jauh-jauh terus nih, jawabannya Pak Ustadz kesana kemari nih. Untungnya Pak Baik ke hutan. Apa tadi? Menang laut. Oh, menang jahe, menang lauk. Sekarang telinga. Sekarang telinga. Telinga. Telinga menurut Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz. Kita nih kalau ini telinga nih, ada nih bentuknya nih kayak telinga nih. Maksud Pak Ustadz. Di sini Pak Ustadz. Makanya ini secara manifat apa? Subhanallah, ya. Sifat. Dengar yang baik, suci ada. Ah, Aja yang berhenti aja, mendengarkan yang baik-baik,
Sama sih. Ya, Sama ya intinya Pak. Ya intinya sama. Kalau dari ini mah banyak. ya. Iya. Ya maksudnya kita coba berpola berpikir gitu langsung bahwa kita ini ingat Pak pada saat kita wudhu ini gitu loh, kita di karunia ini banyak banget gitu. Nih macam Allah tuh berita mata, hidung, mulut, telinga itu loh maksudnya. Ketakjuban kitanya bahwa kita ini subhanallah gitu loh. Memang Subhanallah. larinya ke sana, larinya. Cuman kita bahas satu persatu. Bahas satu persatu. Agar kita paham, Supaya kita apa? agar kita jelas. Kita dikaruniakan mulut, hidung mencium, mata melihat, telinga mendengar. Mendengar. Sok lihat kalimat siap kan? Siap itu deh. Modal manusia itu melihat dan mendengar. Siap. Laksanakan. Ada kan di Al-Qurannya? Samina wa Atau nah. itu. Samina wa itu melihat dan mendengar pada saat ada misalkan diterangkannya hukum, mendengar kan berarti dan melihat langsung diperintah sama hukum, siap kita nyatu. Jadi intinya kalau kita mau menjalankan hukum harus mendengar dan melihat. Melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Samina, kalau di bahasa Al-Qurannya samina wa atona. Di globalnya siap. Makanya kalau kita bilang siap itu sama dengan hukumnya samina wa atona. Kami melihat dan kami mendengar. Ini ilmu alhamdulillah nih. Jadi kalau misalkan kalau di grup WA misalnya siap itu langsung dilaksanakan. Karena apa? Ada perintah, langsung kita laksanakan dan mendengar. Sat segera. Samina wa atona di hukumnya. Halo. Nah, udah nih. Iya. Ya sekarang muka Iya. satu lagi nih. Sat segera gitu kan. Di kepala nih ada rambut. Nah sekarang perihal rambut Di kepala nih. yang di kepala. Secara pengelogikaan ya Pak Ustaz, kita di kepala ada rambut, di kepala ini apa nih? Ini kayak apa namanya? Tidak kena matahari. Ya, itu logika. Ya, oke. Kamu ya? Sebentar, suruh dulu. Oh, Jawabannya udah Ayo yang udah panas tuh. Ya, kalau menurut saya membasuh kepala itu satu untuk menjernihkan kepala, Pikiran, nanya gitu. pikiran. Oke. Kedua buat kita tambah pinter jernih gitu. Oh, mantap. Mantap nih. Nah, Kang Rian kan punya rambut nih. Dianugerahi rambut sama Allah. Maksudnya perlamanya apa nih Kang Rian? Setelah pemikiran Kang Rian. Lambang apa Ujang? Ya supaya kita ganteng lagi. Kalau saya sih bukan ke rambut sebenarnya, saya mah ke Ke pemikirannya. Ya. pemikiran biar kita positif. Ya. Ke apa ke Allah, ke Ya. Tuhan gitu lah. Bagus, mantap. Jawaban semuanya kita global. Sekarang Pakatu. Adanya rambut dikaruniai di Pakatu, maksudnya perlamanannya secara marifat apa nih? Secara marifat, kalau menurut saya ialah kemakotaan, bahwa rambut itu ialah mahkota. Nah, Ya. oke. Itu. Udah, kita Kita global. baca dalilnya rambutnya. Kita global ya, kita global. Bahwa seseorang itu seseorang itu mahkotanya manusia itu ada di rambutnya. Makanya kenapa kita dikaruniai rambut? Karena mahkotanya seseorang itu coba raja pasti ada mahkota. Ya Mahkotanya di mana? Di Kita, mana dong? kita yang bener. Mahkota itu berarti itu apa? Coba aja kalau jadi presiden, bikinnya rambut kamu. Karena mahkota rambut. Berarti di dalam wudhu Ini- otak mengatur masuk ya. Nanti dulu, ini kan baru rambut. Ini Nah, baru belum, penerangan. kan? Ini kan supaya kita Belum satu-satu kan. belum selesai. Saya otak tinggi.
ini kan sasaran akhir. Satu-satu dulu, Jeng. Pribadi gitu Ya, orang mau apa tamu. Ya supaya kita kenakan. Kamu jangan kena. Nah, secara kemaripatannya bahwa kita ini di bawah di rambut ini adalah otak untuk berpikir. Maka bahasa di Al-Quran itu zikir. Ya, kenapa? Karena di situ berpikir. Nah, dalam bahasa Al-Quran itu zikir itu mau kita berbaring, mau kita berdiri, mau duduk, itu zikir. Nah, kita balik tadi pertanyaan bawah. Tadi wa'atona. Samina wa atokna. Nanya aja kita ambil itu mengacu untuk apa? Dan yang tadi rambut itu kalau bagi saya kan berzikir, kalau bagi saya itu peringatan. Aslinya manfaatnya nih, peringatan untuk mengingat. Intinya bahwa kita itu otak ini dikaruniai kita untuk berpikir. Nah, berpikir itu dalam arti di hukum di Al-Quran itu zikir. Nah, bab-bab zikir ya apa banyak tidak dibahas. Larinya kemana nih zikir? Bukan zikir yang wiridan ya, beda nih. Antara zikir dan wiridan beda nih. Bukan pikir itu. Jadi zikir yang di sini, Zikir tafakur. Model kayak gini yang kita berpikir nih. Nih, wudhunya dari ini apakah ini berpikir? Nah itu maksudnya bukan zikiran yang tidak ya. Jadi di sini berpikirnya, ini dari wudhu itu apa ya? Surat apa? Al-Maidah. Terus langsung kita dibuka nih bahwa ya ayyuhalladzina amanu, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah muka. Maksudnya itu berpikir muka. Apa yang muka? Nah itu setelah itu. Jadi zikir di sini bukan kewiridan ya lagi, tapi untuk berpikir. Jadi zikir itu untuk Nah, berpikir. di kalimat lain zikir itu silakan pada saat kamu berdiri, kerja, ataupun berbaring, ataupun duduk itu berpikir. Kita ini dikaruniai rambut, mata, hidung, mulut, telinga, globalnya muka. Nah, tadi di kalimatnya wujuhakum, basuhlah mukamu, berarti, nah itu berpikir nih, gitu loh maksudnya. Secara kita nih luas nih berpikir nih. Mari kita berpikir bersama-sama. Nah, berarti muka ini kan terdiri dari ini ya. Tinggal kita definisikan. Orang pikir sampean tuh apa? Gitu. Apa? Nah, cara menyampaikan itu gitu Pak. Ayo Pak Ustadz. Ingat bahwa wudhu pada saat kita wudhu, nah ini loh dalilnya, perintahnya dari siapa? Bukan dari Pak Ustadz, bukan dari kita. Dari dalil. Tapi Al-Maidah, Hukum. yang memerintah. Kita mah sebagai Penyampai. itu maksudnya. Paham ya? Sampai di sini muka paham dulu nih. Paham kan tidak? Paham gak nih? Ya. Ya. Jadi kalau mukanya kita sudah dibasuh, artinya kita sholat sudah mempunyai apa? Muka. Kalau kita tadi di fungsi, jadi gini, globalnya ya, mukanya ya, globalnya ya. Kalau kita sudah dikaruniai ini semua yang tadi sudah dibacakan, terus difungsikan ya, silahkan berwudu. Maksudnya itu silahkan wudu. Nanti syarat sahnya sholat itu wudu dulu loh. Iya, kalau wudhunya enggak Kalau sah, ini wudunya kita nggak bahas, sholatnya kita nggak nggak sah. kita nggak ngerti gimana mau sholat sah sholatnya gitu loh. Makanya diawali tadi nih, makanya pelan-pelan balik lagi ya, awali dengan niat. Nah wajib, nah, berarti kita semuanya berniat nih. Kita mau apa? Wudu. Pakai air bersih untuk apa nih? Untuk bebersih secara lahiriah dan makrifat. Apabila kita dikaruniai oleh Allah muka, silakan wudukan, cuci yang bersih, yaitu mata yang tadi udah penjelasannya tadi nih, telinga, hidung, penciuman, kesadaran diri, mulut, rambut,
jaga mahkota kita. Itu loh. Jadi pada saat kita melaksanakan kehidupan cara itu tuh harus diingat gitu. Oh, kita tuh punya ini semua. Hati-hati dalam berbicara di mulutnya. Mendengarnya apa? Mendengar Al-Quran, melihat. Semuanya itu difungsikan. Makanya silahkan wudhu. Ini baru di Al-Maidah. Ya, Agar kita sholat sudah mempunyai wajah. nah, setelah basuh muka di ayat selanjutnya dan tanganmu sampai dengan siku. Tanganmu sampai siku. Nah, sekarang secara pemikiran. Tadi sholat wudhu udah nih, bukan nih. Di ayat selanjutnya basuhlah tanganmu sampai dengan siku. Silakan berpikir untuk membersihkan najis-najis yang kita pegang. Oke, secara nakirah ya, kalian Untuk menghindari apa? Salah ngebor. Salah seperti menghindari jangan kayak ambil barang orang maling apa segala macam. Oke, aja. inti aja saya mah nggak susah-susah gitu. Lakukan hal Yang baik. Oke. Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Guru harus berpikir dong. Orang semua berpikir nih, karena Pak Ustadz juga punya otak pemikiran gitu. Punya wajah. sama saya jangan sama. Pikir lain, pikir lain. Ustadz punya wajah. Jangan sama. Iya dong. Kalau intinya saya mah semua. Karena untuk yang memakai untuk yang hak saja, yang kan membedakan yang batil. Itu baik ya, baik ya. Halal baik. Jadi tangan itu, Akiroh ya, akirohnya tangan itu untuk menggunakan yang hak dan yang batil. melaksanakan hak yang batil. Melaksanakan hak dan yang batil. Nah, kita global lagi ya. Pemikiran kita globalin ya. Jadi secara pemikiran, ini tangannya. Ini kita, ini tangannya. Secara nakirah nih. Bisa makan, bisa apa aja, bekerja, ya kan? Makan, bekerja, segala apapun. Ini tangannya. Ngomong apa nih? Ini bermaksud apa nih? Ini dimakan. Ayo berpikir, ayo secara perlambangannya, secara marilah, ayo. Ini udah kasih contoh nih supaya lanjutin. Ayo lanjutin gitu. Ini saya kasih contoh. Ini jelas tuh tangan. Nah, apabila tangan dong yang ngambil. Nggak masa mundur ini kan nggak mungkin. Kan ada tangan tuh bergerak. Nah maksudnya itu. Ayo pikir. Pikir. Kenapa secara marifatnya? Ya, makanya mau mari belakang lagi aja. Saya udah bisa. Iya hak, bedakan yang hak dan batil. Secara perlambangan tangan itu di globalnya sebagai hasil karya kita. Wa ahlihi. Hasil karya kita itu dari tangan. So, kita mau bekerja, segala sesuatu saya ngegrab tangan itu juga ada bergerak di sini. Mau makan sampai kita kenyang tangan juga. Kalau kanannya maling, berarti hal buruk. Yang bagus, lakukan hal yang baik. Nah, maksudnya Kang Ujang, hal-hal yang buruk. Maksudnya kenapa kita diperintahkan buruk itu seperti tadi Kang Ujang. Orang yang hal yang buruk dicuci, dibersihkan gitu loh. Karena situ mempunyai tangan, dikarenakan tangan. Maksudnya dikarenai kita tangan itu untuk apa gitu loh maksudnya. Nah, maksudnya untuk apa? Untuk Maksudnya untuk apa udah pada tahu. berkarya. Jadi hasil Itu. Bekerja, Iya itu. Berkarya. hak yang membedakan antara hak dan Jadi kalau kita melaksanakan hal-hal yang buruk, artinya kita tidak mempunyai karya. Tanya TK, tangan buat apa? Udah pasti tahu. itu kan secara nakirah.
Ini kan secara Nah, ini ma'rifat. secara marifatnya kita ditaruh tangannya itu hasil karya. Buah tangan kita tuh apa nih gitu loh. Misalkan kita habis udah kerja, buah tangan kita kan rezeki berupa uang, kasihlah ke istri supaya istri menghidupi. Itu loh maksudnya. Buah tangan nih, hasil karya itu larinya ke buah tangan. Kita melakukan sesuatu menggunakan tangan, ada buahnya nih, hasilnya nih. Sama kayak mulut juga, hampir sama kayak mulut nyanyi dapat uang. Nah, Kan sama aja sebenarnya pengertiannya. Iya, cuman itu perlambang, ini kemakrifatannya. Tapi kalau kita cuman sekedar mulut, ini kan untuk kita berpikir nggak ke sana kamu dan di sini biar kamu tuh bisa berbicara. Oh, perlambangan begini gitu loh. Kamu yang sekarang udah mulai bisa berpikirnya kan? Kemarin-kemarin kan puter-puter. Kamu udah membuat rokok makan, itu aja yang kita berpikirnya. Nah ini kita perdalam lagi kamu jangan pola pikirnya. Itu loh maksudnya kan jangan. Jadi diperlambangkan adanya mulut, tangan itu gitu ya. Hasil karya buah tangan kita nih. Yang juga kalau misalkan ada kerja tangan, misalkan gitar nih, Itu orang lain. gitaris, Itu kan gitaris, pegang ini. itu kan nakiro. Itu kan nakiro. Secara marifatnya, apabila misalkan nih Pak Ustadz nih menjelaskan penerangan hukum, itulah hasil karya Pak Ustadz itu. Buah tangan Pak Ustadz pun ada santri gitu. Pun itu hasil karya Pak Ustadz. Lebih globalnya. Kalau yang lain-lainnya mah nakironya. Tapi secara kemarifatannya, tadi buah tangan, Pak Ustadz apa dalam kehidupan ini mempunyai murid santri. Nah itu untuk bisa mendengarkan hukum Islam. Artinya di situ hasil karya. Hasil karya. Jadi fungsikan tangan ini, budukkan gitu loh. Yang tadi kata Ujang, yang si tangan tadi biasanya mencuri. Nah itu dibersihkan tuh. Kenapa kita diperintahkan wudhu tuh? Itu ya. Itu kan nakirohnya. Nah ini kemarifatannya itu kamu yang buat tangan. Jadi intinya kalau buat keburukan ya tidak mempunyai hasil karya ya Pak Haji ya. Nah itu. Nah ya, Pak Ustadz ya. Jangan pakai hasil karya. Ini sangat Kalau Allah mengatakan ambillah sesuatu yang hak. Ada pula akidi alamu balakamu ala subhanahu. Itu Allah mengatakan aku lebih tahu. Berarti Allah sudah mengambil sesuatu. Tapi kan tangan itu mengambil yang hak. Kepribadian Allah. Kalau itu mengambil yang hak, sesuatu yang hak. Mengambil ketika pakai tangan, nggak mungkin pakai kaki kan? itu kan globalnya Pak Ustadz. Maksudnya secara kita berpola pikir, orang juga santri pun berpikir. Kalau Pak Ustadz setelah menerangkan itu, nanti lari kemana ini? Nah, dijelaskannya ini loh. Pelan-pelan nih. Sok sampai sekarang punya tangan. Apa nih? Digabungin tangan. Nah itu supaya orang berpikir, apa iya ya? Sama ini kita nggak mikir tangan. Udah tahu dari bayi begini apa begitu doang. Nah kita berpikir di sini karena tadi di muka itu ada otak tadi kata ya. Untuk berpikir. Ada pemikiran. Pikir. Gitu loh. Ya intinya tangan itu untuk menghasilkan sebuah karya. Nah sekarang selanjutnya Apa? yaitu Udah. kaki. Kaki Dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kaki. Nah, secara pemahamannya Pak Ustadz, kaki itu. Coba silakan Pak Ustadz tolong Ayo dong berpikir. Ayo siapin. penjelasannya. Saya berpikir, saya yang tadi. Berjalan aja lah, akhirohnya aja berjalan. Berjalan. Nah, oke, berjalan. Oke, bagus. Ya itu lakukanlah hal yang baik, udah aja itu. Ya. Jangan nginjek-nginjek harga orang lain. Ya itu aja hal baik. Aujang Udah, kaki. untuk mancal. Aja lah.
lah. Untuk- Nah sekarang Nggak untuk mancal. Batu. Kata Ujang untuk mancal. Ayo, Batu sekarang, Batu. Ayo. Jalan. Dalam. Ini lagi mau dijelaskan. Silakan Pak Haji penjelasannya tentang penggabungan. Penjelasan Batu. Nah, ayo, bagaimana Pak Jengan? Hah? Kaki. Kaki ya, kaki itu untuk dilangkahkan, gitu kan, untuk melangkah, ya, menjalankan hukum. Misalnya kita dilangkahkan ke majelis tadi, jalan juga ya. Nah, Sama ya, berarti dah kita global lah ya. sama Kita lah global. ya. Secara logika kita berpikir nih, kita kaki melangkah udah pasti. Iya. Kira. Maksudnya lebih dalamnya lagi, kita melangkah itu kan kaki itu kan ke depan, ya kan? Sebentar dulu. Maksudnya semua itu rata-rata kan ke depan. Ke depan Nggak ya. mungkin dong ke belakang atau ke samping. Pasti acuannya ke depan. Acuannya, maksudnya Iya, kalau mundur nabrak ya. kalau kaki ini melangkah ke depan, itu dia tuh ada masa depan di depan itu. Kalau lihat mantan mundur mah. Nah, kenapa masa depan? Satu contoh, dia mempunyai semangat hidup. Nih, misalkan ya, orang malas, misalkan nggak mau kerja, sedangkan di rumah ada istri, ada anak. Si kaki ini dipergunakan nih untuk masa depan. Ini saya kalau nggak dapat istri anak gimana urusannya? Melangkah itu ke depannya itu masa depannya kita punya program, punya planning. Ini anak kalau udah lulus seperti ini kesini, nah itu. Jadi kaki. kalau kaki untuk masa depan, guys. Sama aja tangan juga di masa depan kaya. berkaya semua. Maksudnya gini. Nanti akan globalnya Nanti ke situ. kita global. Jadi satu-satu kita bahas, kita kaji bareng gitu, berpikir bareng nih, gitu loh. Jadi enak nih, ya kan? Udah. Itu. Jadi intinya kaki itu kita jalankan untuk masa depan. Kita nah, Alhamdulillah. Ayat ini, alhamdulillah nih, Al-Maidah ayat 5, Al-Maidah Ayat 6. ayat 6 bahwa perintah wudhu itu wajib. Satu hal yang itu ya wajib ya, karena ada dalilnya, gitu loh. Satu ya wajib ya. Nah, harus kita ingat nih, ini perintahnya Al-Quran yang wudhu nih, gitu maksudnya. Nah, kita bahas tadi di tata cara apa urutannya, muka dulu, niat dulu. Ini urutannya ya. Iya. Sebelum kita wudhu niat dulu, terus kumur-kumur. di mulut. Nah, tadi pemaksaan mulut. Terus basuh muka, di muka Iya. ada apa aja semuanya. Iya, semuanya Diingat-ingat lagi nih dibasuh. pelajarannya ya. Nah, setelah itu tangan, buah karya, hasil karya, kaki, itu semua Buat masa difungsikan. depan. Semuanya difungsikan, baru kita nih, semuanya tuh bergerak semua. Dari ujung rambut sampai kaki itu bergerak difungsikan. Karena kita dikarenakan oleh Allah itu semuanya dari ujung kaki ke kaki, dari ujung rambut ke ujung kaki. Jadi nggak sebentar itu nggak ada yang sia-sia. Berguna, bermanfaat semua. Manusia loh ya. Ini yang kita berbicara manusia nih. Itu semua bergerak kan, berarti kan semuanya. Nah, artinya di dalam diri kita ini banyak tadi nih, berarti ada yang ngatur dong. Ada pemerintah sendiri, negara sendiri di dalam diri kita. Dari ujung rambut ke ujung kaki. Ada pemimpin. Yang bisa menggerakkan itu tuh, gitu loh. Nah, satu contoh nih.
kita ini ada gorengan nih. Mana gorengannya ya? Pemimpin kita nih. Gorengan, oh itu. Lapar nih, ya kan perut nih, mau makan. Diawali melihat, Mencium. ya kan? Iya. Itu bergerak semua nantinya. Iya. Awali melihat, Secara otomatis. mencium, Tangan, tangan, hidung, tangan ambil, itu semua. Kan bergerak. ini udah semua bergerak semua. Maksudnya itu loh. Iya. Semua ujung kaki itu semua bergerak. Betul. Secara otomatis. Pendengaran, penglihatan, penciuman. Karena apa? Misalkan Karena posisi lapar. kaki Betul. untuk melangkah, untuk mendekat. Saya semua bergerak. Heeh. Kan? Karena Ada yang menggerak. Ada yang menggerakkan. sebutnya Siapa gitu yang menggerakkan itu siapa? Nah, pertanyaannya ialah siapa yang menggerakkan? Siapa? Ayo. Tuh. Ayo, Pak Ustadz, PR. Ajengan silakan menjawab. Apakah ini menjadi PR? Nanya lagi. Yang saya nanya. Inilah. indahnya saya jawab deh. Nah, suka salah saya. Saya jawab deh. Ini yang menengah apa yang tinggi apa yang rendah? Jangan sombong dulu, jawab dulu Mas. Inilah. Gitu guys. Inilah makanya kita dinamain santri modern ya begini nih guys. Secara logika, Mana ilmiah, lari-larian ke atas. Jadi sebenarnya ini ada perintah. Kalau di syariat itu adalah apa? Apa? Kalau di hakikat adalah irodat. Kodrat Allah yang menggerakkan irodat dan bergeraknya secara lahir, secara dohir irodat. Jadi afal ini gerakan Allah. Tapi emang kalau disebut Allah jadi udah irodat. Tapi irodat jadi karena sifat. Nah, larinya kan ke sana, larinya ke sana. Kodratnya. Jadi mengacu ke Pak Ustadz dalam menjawab mengacu kepada kodrat iroda. Iya. Tapi kan di situ kan ada aturan mainnya, ada tata caranya, nggak langsung Allah. Prosesnya kayak gimana? Sifat aja. Nah, oke, menurut Auja, nggak apa-apa. Belum paham jelasin. Oke, kalian Auja, Menggerakkan ruh kita. nah, pakai tuh, aja ketinggian itu tahu. pakai tuh sekarang. Hebat paling paripat. Ya, lucu ada angka Pak Ustadz menghematkan hujan Hebat seperti sekali. itu, tapi jawabannya sama kamu kan beda sih. Gimana? Hebat. Itu udah sir anak itu kalau jatuhnya itu. Wah, Oh, udah sir oh, namanya. oh, kalau begitu udah sir berarti Pak Udah Ustadz sir ya. dong. Kalau itu udah sir. Kalau kita kan masih sifat. Nah, udah. Pakai tuh dulu. Belum. Ayo jawabannya Pak Haji. Berarti dia nggak bisa jawab ya. Namanya dikatakan itu sir. Itu lebih tinggi dia. Jadi ini ya. Bisa jawab apa intinya faktanya udah. Kalau saya jawab, mulut. kalau saya kan saya jawab kodrat Allah. Inilah guys. Ingat dulu, ingat dulu. Makanya namanya santri modern seperti ini nih guys. Kalau kita bisa menjelaskan dari bawah, Ya. bisa ngerti. Kalau Kayak tadi nih. bisa sir karena masih sifat. Nih, tadi nih kalau memang bisa menjelaskannya secara logika, ilmiah segala macam, nanti bisa ke apa maksudnya? Kan tadi udah saya kasih kode, situnya Pak Ustadz aja nggak langsung main di atas Pak Ustadz mah terus. Ini kodenya, misalkan gini, Pak. Ini kan manusia nih, dari kita manusia. Pada saat penciptaan manusia nih dari empat pikiran, sinar. Nah, si manusia ini hidup dikarenakan ada ruh nafsu. Ruhnya ini ada dua, ruh terang dan ruh Gelap. pada saat ruh masuk ke jasad disebutnya nyawa. Nyawa ruh kita. Ruh nih, ruh ditiupkan sama Allah, masukkan ke manusia. Itu dari asalnya ke ruh, namanya menjadi nyawa atau jiwa. Karena sudah si ruh ini sudah masuk ke raga, badan.
Nah, dijelasinnya begitu dong. Ya dong, itu ujang itu ujang itu simpel jawabannya. Cuman kan dijelasinnya supaya orang berpikir bisa memahami, nggak pusing kan? Kalau ujang juga sedikit kan paham kan? Nah, yang saya tanyakan dulu, ya betul. Saya tanya lagi nih. Itu kan manusia kan bisa menjalankan kebaikan dan keburukan. Nah, yang saya tanyakan, ini dari mana asalnya manusia bisa menjalankan keburukan? Padahal di situ ada sihir, roh suci. Udah. Ayo, siapa yang bisa jawab nih pertanyaan ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dia juga sifatnya yang punya jawabannya. Nah, ini kan Kan supaya mengimbang. Ayo, tanya. Ayo, apa siapa yang mau jawab? Ajengan Rukmana nggak menjawab. Kamu ke rumah kemana? Aujang ini yang dari Tasik. Sana apa kesini? Ya jawabannya sama coba. Apa lagi turun ya? Coba diperjelas lagi Pak Ustadz pertanyaannya. Ini manusia kan punya dua sifat. Sifat baik dan sifat baik buruk. dan sifat keburukan. Yang saya tanyakan, dari mana asalnya manusia kok bisa berbuat keburukan? Padahal di situ manusia kategori sir. Sir itu kan roh yang suci. Kok bisa menjalankan maling, keburukan lah pokoknya. Nafsu itu dari mana asalnya? Saya jawab nafsu. Jawabannya Aujang. Aujang jawabannya nafsu. Kalian Kalau saya nggak setuju ya, saya ada nafsu. Soalnya kan nafsu juga ada nafsu kebaikan, ada nafsu kebaikan, ada nafsu ini ada nafsu yang masuk. nggak mau. Namanya enaknya gini loh, nggak masalah. Yang penting kamu kan bisa berpikir, bisa menjawab. Ya, yang penting kan ada gitu loh. Ayo berinteraksi. Ayo. Nah, apalagi? Ayo. Sekarang. Gimana Pak Ketua? Nih, saya ulangi lagi pertanyaannya. Oh, saya harus jawab. Manusia Oke. punya dua sifat. Iya. Ya, sifat buruk dan sifat baik. Heeh. Nah, kalau sifat baik berarti kan dari sir tadi roh. Sifat suci. Nah, sekarang dari mana asalnya manusia kok bisa berbuat buruk? Nah, Iya. Nah, kenapa manusia itu bisa berbuat buruk? Karena pada hakikinya manusia itu diberi hawa. Jadi hawaan. Jadi contohnya itu waktu Nabi Adam karena hidupnya sendirian gitu kan. Nah, disitulah dia menginginkan adanya seorang Hawa. masih pertengahan. Oh, masih pertengahan. Ya, nanti akan diperdalam oleh Pak Haji. Global, kita global. Kajian global kayak tadi globalnya. Ya, nanti globalnya. Silakan Pak Haji diterangkan secara detail. Ini manusia. Unsurannya ada 4 nih. 4 unsur. 4 unsur ya. Sinar ya, merah, putih, hitam, kuning. Ini manusia. Setelah manusia, ini kan baru manusia nih, belum hidup nih. Baru manusia. Iya. Belum dinamai tadi. Iya. Apa namanya juga belum pada saat itu. Laki atau perempuan belum. Laki dan perempuan belum. Baru manusia nih. Katakanlah karena ada. Dari yang tadinya tidak ada Menjadi ada. Ada, makanya dinamakan ada. Si manusia ini. Nah, manusia ini setelah sempurna, ya, di ayat selanjutnya apa? Berfirman, aku tiupkan roh ciptaanku. Itu ya. Secara ini ya. Iya. Jadi ruh ini Diketek. yang tadinya ini belum nggak ngapa diem baik, nggak bergerak segala macam, baru diam nih. Dia bisa bergerak dan bisa melihat dan segala macam berkat adanya Ruh. Jadi ruh ini untuk menghidupkan mata yang tadinya diam, ada ruh di mata, makanya dia hidup mata ini. Hidung kita buka lagi yang tadi ya, muka, telinga ada,
Berarti ada ruh nih, mendengar. Ya, ini kita di awal dulu nih. Nah, ruh untuk menghidupkan ada dua, ruh terang dan ruh gelap. Nah, ini di sini nih, karena manusia itu bahannya bersih, harusnya tidak terkotori, ya kan? Harusnya, karena manusia itu ada ruh yang gelap, yang unsurnya keiblisan. Iblis itu malaikat-malaikat juga loh, jangan salah nih. Oh. Malaikat-malaikat juga. Oh, iblis itu malaikat ya, Pak Haji? Musaropa. Ya. Karena dia menentang, nah, dari tadinya malaikat, dari nama jadi ablasa. Oh, begitu. Malaikat tuh, ini malaikat loh ya. Jadi Makanya tadi malaikat tuh ada dua. Makanya malaikat itu ada dua asal usulnya. Karena pada saat Allah akan menciptakan manusia, malaikat yang ini nih, yang musarofa ini protes gitu loh. itu yang disebut malaikat kegelapan ya Pak Haji ya? Ya itu, nah itu ada di dalam diri kita. Nih, ada di dalam diri kita si ruh tersebut, unsuran pemalaikatan. Cuma malaikatnya ada dua di sini. Ruh yang terang dan ruh yang gelap. Ruh yang terang unsuran yang pemalaikatan. Yang gelap ini unsurnya malaikat-malaikat juga, cuma dia gelap. Gelap. Ya karena dari kegelapan. Nah, inilah disebutnya nafsu. Kesininya. Dari iblis, setan, nah, nafsu di sini. Gitu loh. Sejarahnya. Nah, ada nafsu di situ. Nafsu lah gitu ya. Iya. Nafsu. Makanya nafsu diri itu tuh nafsu. Tadi tuh, makanya kena pertanyaannya Pak Ustadz, kenapa manusia harusnya kan manusia itu bersih? Karena unsurannya bersih. Karena di manusia juga ditempelkannya ruh kegelapan, ruh gelap. Nah, ini manusia nih terkotori. Makanya kenapa diperintahkan wudhu supaya bersih. Oh, begitu. Ya kan? Makanya ada perintah Kalau wudhu di ayat. kenapa sebabnya ada nafsu manusia? Udah nyawa lah. Ada lagi. Soalnya ada jawaban lagi. Jadi saya tanya dulu nih Pak, maaf nih kita sampai Iya, sharing. ya, dari atas ke bawah. Enggak, yang tadi kejawab enggak yang barusan? Itu nafsu dua masih kurang. Masih kurang. Makanya terlalu nafsu saya tanyakan lagi karena belum posisi mentok jawabannya habis, masih tengah-tengah jawabannya pas nafsu. Pertanyaan lagi, kenapa bisa dikasih nafsu? Allah menciptakan manusia. Ada apa? Nah, jangan rempong sama Allah lah. Ini awal Nanya. asal muasalnya gitu. Asal muasalnya. Asal usul. Kalau nggak ada nafsu, nggak ada manusia. Nafsu juga ada pengetahuan. Itu semua. Kalau kita kendalikan, kita kelola, nafsu tersebut. Ini sebenarnya rahasia di balik rahasia sebenarnya ini. Ya, Kenapa manusia tapi gini pakai loh ya, nafsu? kenapa kita ada manusia? Kan ada nafsu. Kalau kita mengacu kejelekan terus, larinya kan ke kejelekan. Tapi kalau si nafsu tersebut kita kelola, kita kendalikan, jadi bermanfaat. Jadi bermanfaat. Contoh Jadi baik. Contoh ya, yang nafsu yang misalkan di mata nih, amarah hidupnya. Kalau kita kendalikan, kita kendalikan, kita kelola si nafsu tersebut, itu akan menjadi bermanfaat. Adanya mata di situ untuk apa? Untuk melihat. Pendewasaan, semangat hidup. Untuk pendewasaan. Coba mau nggak punya nafsu? Misalkan Pak Ustadz sakit, karena Pak Ustadz nggak punya nafsu, ya biarin aja sakit, terus aja sakit. Iya. Saya dulu, ini jawabannya. Karena ada nafsu, tentu dong ingin sembuh. Itu bagian nafsu. Itu bagian dari nafsu, Ini kita Ustaz. sakit, Pengen sembuh. Kan itu loh, inginnya sembuh. Jadi mengacu kepada keinginan. Makanya tadi Saya jabarkan. boleh. satu lagi ada jawaban nih. Nah,
kalau nggak adanya nafsu, Allah nggak akan menciptakan neraka. Itu jawaban tengah. Tergambarkan adanya nafsu itu. Apa? Kita dari atas dulu tuh ya. Iya. Dari atas dulu ya. Iya. Kita tinggi terus Ini ke Pak bawah Ustadz ya. mau menjawab. Silakan. Allah menciptakan Adam. Ada perbedaan dengan menciptakan malaikat. Ya. Karena apa? Adam artinya tiada. Adam diciptakan karena ada nafsu, karena dari bahan pokoknya aja, dari bahan bumi yang 4 itu: api, air, angin, tanah. Nah, itu muasalnya nafsu. Kalau seandainya malaikat juga punya 4 unsur, mungkin sama seperti manusia. Itu awal. Sebentar. Kalau asal usulnya nafsu itu dari 4 unsur. Ya. Bentar nih ya. Berarti nih ya. Itu semuanya memang mengacu ke sana. Cuma lebih spesifiknya gini. Manusia kan tercipta terakhir. Berarti kan malaikat dulu. Gimana? Oke, kalau malaikat itu yang tadi mau menciptakan ini gara-gara ini loh. Gara-gara Adam mau menciptakan. Ini musyawarah kelihatan. Jadi pada saat Allah menciptakan neraka, ini penghuninya nggak ada. Siapa yang mau jadi penghuni? Siapa? Ayo. Nggak ada nafsu. Siapa kalau nggak ada yang nafsu penghuninya? Masa Pak Ustadz Masalah doang? saya nafsu. Makanya ada nafsu dari bahan 4 itu. Makanya ada nafsu. Kalau manusia nggak diciptakan dari bahan 4 itu nggak ada nafsu. Itu kan manusia, ini kan nafsu yang begini loh. Gini Pak. Oke. Itu maksud saya. Gini loh, saya pertanyakan lagi. Selama ini Pak Ustadz udah melihat apa siapa iblis itu? Kalau iblis Secara penerangan Pak Ustadz nggak usah dilihat penerangan lah. Secara Kalau pemahaman. saya sudah lihat dengan kategori saya sendiri sifatnya iblis. Sudah lihat. Oke. Nah, dari kesifatan iblis, iblisnya kan ada di Dan saya sendiri. rok-rok. Katakan kalau secara penerangan lah. Rame ini. Lihat iblis, guys. Nggak. Udah lihat iblis. Apa se Indonesia udah pernah melihat iblis? Udah dong. Nah, apakah iblis itu menang ke bumi? Kan rok. Iblis itu lagi dibelenggu di rok. Iblis Sebenarnya itu gini, udah terbelenggu di kalau rok-rok. masalah iblis yang diikat di rok-rok itu adalah suatu makhluknya yang turun ke bumi, itu adalah sifatnya. Kenapa kemarin waktu itu iblis aja nggak mau sujud? Karena udah ada di diri manusia, di diri Adam sendiri. Malaikat sujud karena takjub, semua ada di situ. Sujudnya malaikat karena toharoh, kebersihan, karena roh yang diciptakan oleh Allah, karena sifat roh. Makanya roh itu bukan makhluk, itu yang disujudkan oleh malaikat. Nah, ini ya, Pak Ustadz, kita runtutan dulu ya. Kan tadi supaya kita dipahami sama Alu dan juga ilmu. Kan iblisnya kan dibelenggu di langit yang kelima, ya kan. Tapi kita dengan langkah atau dengan langkahnya iblis loh. Nah, sedangkan bukan iblis. Loh. Mana wujudnya apa? Kan nggak tahu. Iya tuh, gimana tuh? Sedangkan iblisnya itu ada di Dibelenggu, langit yang kelima. ditahan. Kok bisa-bisanya kita Orang mengatakan iblis itu memang tergantung orang yang bicaranya. Nah, sekarang Kalau yang aslinya kesifatannya. Oke, kesempatan. menurut si iblis alasan tersebut itu menurunkan kesifatannya yang kesifatannya apa nih iblis jelasin Sifat setan lah di globalnya. ya dijelasin dong secara spesifik contohnya supaya paham Sifatan panas, sombong. Penjelasan iri, kesifatan ya, setan. Sifat setan. Nah, Jadi, egois lah gitu. si iblisnya mah nggak turun ke alam bumi. Nah yang diturunkan si iblis itu kesifatannya kesifatan tadi. Kenapa kita ambil dari si iblis ini menentang bahwa Allah akan menciptakan manusia itu dengan sombong, bangga, dan itu. Nah, karena iblis ini jauh,
ya kan? Itu yang menurunkan ke setan. Dari kata satan, jauh dari apa? Dari rahmat. Jadi Iblis tersebut. Jadi urutannya iblis, satan, terus kejam. Sebelum manusia diciptakan, itu jin diciptakan dulu. Jin ini nenek moyangnya jin. Itu diturunkan juga kesifatannya. Nah ini rinciannya nih. Makanya kenapa manusia dan jin itu tidak harus beribadah. Tuh. Jadi kesifatannya turunannya ini loh dari ablasan tadi. Ya malaikat juga itu menurunkan kesifatannya ke satan. Satan karena bentuknya jauh dari rahmat. jauh dari rahmat, dari satan. Satan itu jauh dari rahmat, guys. Artinya satan. Si malaikat itu kok ujung-ujung berani gitu bahwa manusia ini akan menciptakan pertumpahan darah, bahwa di bumi akan dirusak. Berarti malaikat ini paham betul, ngerti gitu tuh. Si Jah itu penghuni bumi ini dulunya merusak, membunuh. Ya, jadi intinya tidak bisa diandalkan untuk mengurus bumi gitu ya Pak Haji ya. Tuh. Begitu Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz? Sama semuanya juga. Nah ini cuma Pak Ustadz ada yang caranya gini nih Pak Ustadz. Itu bayangan ya Pak Ustadz. Yang 4 unsuran ini itu bayangannya Pak. Jadi bayangan yang 4 unsur itu. Tahjudnya subhanallah, kebesaran, keagungan, kemuliaan, dan ketinggiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan keempat disebutnya kan antara dua kategori masalah ruh yang sifat hakiki adalah bukan makhluk, terus nyawa kesifatan yang tidak hakiki bukan makhluk. Nah, disebut bukan makhluk ini yang makanya manusia itu kan istilahnya gini, kalau seorang manusia menjadikan insan kamil, berarti setelah sifat yang dia sandarkan ke dohirnya itu menisbatkan kepada sifat yang hakiki, makanya dia menjadi insan kamil, insan yang sebenar-benarnya ihsan. Berarti selama ini manusia mengerjakan laku-lampah yang buruk, padahal di diri manusia itu suci, berarti dia mengambil kesifatan yang zahir, yang 4 unsur itu. Makanya di situ Allah mengatakan di Al-Quran, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Di situ rahasianya adalah Allah menciptakan hal-hal seperti itu. Berarti sifat yang selama ini kita bawa, beban yang terkait dengan kesifatnya iblis itu jin misalnya, ibadah nisbat kepada sifat yang hakiki yang mubinasi. Nanti insan ini nantinya gini, setelah insan itu sempurna ini insan kalau dia mengikuti hawa nafsu, dia kata buruk jauh dari sana, jauh dari apa, dari rahmat. Iya, jelas. Jadi kehidupannya itu terpuruk Pasti. ya. Contoh aja mau merokok aja nggak punya poin, iya kecil-kecil mau ini nggak punya beras, itu udah jauh terpuruk dari rahmat. Dan si insan tersebut kalau dia berkelebihan nih, satu contoh, kalau malaikat yang tadi si Mustafa itu mau bertanya aja gitu. Jangan sampai berlebihan sampai tunjuk bahwa semua manusia tahu gitu loh. Nah ini insan ini hati-hati di sini, dia bertanya ini melebihi gitu. Sampai Allah menegur, tahu apa kamu bahasanya gitu. Aku aja ataupun si manusia si insan tersebut itu keterlaluan gitu loh, berlebihan. Kalau mau bertanya aja, kita nggak tahu. Jangan sampai ujuk-ujuk dia bertanya kayak musyrofah,
bahwa manusia itu untuk apa Allah menciptakan manusia sih? Kan udah begitu doang. Ini mah sampai ditambahin si malaikat berapa itu? Kan manusia itu akan membuat Kerusakan di muka bumi, akan saling bunuh-membunuh, pertumpahan darah. Dan manusianya aja belum diciptakan loh. Baru mau menciptakan, baru mau. Berarti Nah, makanya untuk kitanya, kalau kita bertanya hati-hati di sini, karena kita incan. Jangan sampai berlebihan atau keterlaluan. Rahmanya Allah ini, ya udah, gitu loh. jadi baru mau menciptakan aja sudah diprotes ya. Nah, Itu ya Pak Haji maksudnya ya. Itu artinya makhluk yang suka protes, maksudnya itu berkelebihan, berkelebihan, keterlaluan. keterlaluan. Kalau kita sebagai insan manusia tuh, ya jangan sampai berlebihan. Jangan berlebihan. Keterlaluan untuk kitanya loh. Artinya kalau udah keterlaluan kan melampaui batas ya Pak Haji ya. Nah, itu. Insan tuh hati-hati loh, sekalipun insan itu sempurna loh. Hati-hatinya di situ Pak. Kenapa? Kita lihat dari sejarahnya malaikat. Kalau mau kita manusia dikarenakan dikaruniakan ada, ya itu tadi ada nafsu, dikendalikan, dirohimkan, dikelola oleh kita. Nafsu, Gitu. biarpun itu nafsu ada di dalam diri kita, kalau kita kendalikan, kalau kita kelola, nafsu tersebut akan bermanfaat. Bermanfaat. Itu loh. Jadi dimutmainahkan gitu ya Pak Haji. Makanya tadi pertanyaannya kenapa Pak Ustadz bahwa di diri kita ada nafsu? Nah itu jawabannya sebenarnya apa? Nah, Nggak usah pusing-pusing. harus Pak Ustadz udah tahu, cuma Pak Ustadz aja keder. Apa yang di Jawabannya itu tadi. apa yang dibingungkan, apa yang dikederkan Pak Saya Ustadz? cari buat jawaban Pak Ustadz. nafsu? Jadi asalnya kenapa Allah memberikan kepada manusia nafsu? Karena ada dari bahan kita ada itu. Ya kan kita harus menjelaskannya lebih spesifik Pak, supaya orang lebih memahami. Kalau lari ke atas lagi, keder. Oke, ya ada yang kita Baiklah, bahas dulu nafsu yang ada di dalam diri kita, udah kelar itu. gitu. Oke, Nggak usah ke atas siap. dulu gitu loh. Nggak usah ke atas dulu ya. Nafsu yang ada di mata, amarah, sombong, egois, senang sendiri. Nah kita kendalikan itu akan menjadi pendewasaan kita. Oh iya kalau kita senang sendiri, kita kendalikan, repot. Oh, direm. Untuk mengendalikan nafsu. Mengendalikan atau memutmainahkan. Dimutmainahkan, soalnya di situ. Kalau bahasa premannya itu dibungkus ya Pak Haji ya. Bungkus. Kalau soalnya roh di ayat lain kembalilah irji'i Ila Rabbi. pada roh Rob. dengan nafsu mutmainah itu loh nafsu Nah. Karena udah nafsunya udah terkait dengan Dikendalikan. bukan lagi imaknya udah dikendalikan Dikendalikan. oleh yang diri. udah masuk lah gitu kan. Dikendalikan, bukan masuk. Maksudnya Bahasanya. si nafsu tersebut yang ada di dalam diri kita semuanya pergi ya udah, cuman si nafsu ini kita kendalikan, yang tadinya kejelekan jadi terus. Nah, itu yang tadi dalilnya ada di irji'i. Kenapa? Karena nanti roh sudah memerintahkan irji'i. Tuh, kembalilah kamu ke manusia nih. Udah saya udah. Jadi udah. Udah. Dengan apa? Dengan apa? Dengan nafsu mutmainah, dengan rodiyah, dengan mardiyah. Mardiyah. Dengan si nafsu si insan manusia tersebut dengan nafsu yang tenang, dengan hidup juga Allahnya juga diridhoi. Kembalinya itu. Karena itu Tuh. udah kiamu binafsihi namanya udah Ber- disatukan. Nah, untuk bisa menangani itu kan dibahas satu persatu. Loh, sekarang sadar nggak? Ayat tadi pada hari ini yang kita bahas Al-Maidah ayat 6, tapi bisa ke sana larinya. Iya ya, dari mulai wudhu sampai ke penciptaan ini. Makanya Kalau dibahas kalau panjang bisa. Iya.
Punten ya. Iya. Nah baiklah ya, nafsu kali itulah tadi ngobrol, tadi ngobrol tentang materi wudhu. Semoga bermanfaat ya guys, dan kita akan sambung kembali. Yang